Ini dia. Halo. Selamat sore, Assalamualaikum TFni. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Segar sekali, semangat sekali sore hari ini untuk ngobrol di MGT Live bersama saya Fajar Zulfikar sampai dengan beberapa waktu ke depan ya Teh ya. Terima Teh, kasih. Ya, kesibukannya apa sih sekarang? Lagi diriwehkan dengan hal apa saja sih TFni? sibuk macam-macam sih, macam-macam yang Hmm? dikerjain. Ya, kelar nulis buku juga, ya terus Oh, ini praktek loh. juga, ngajar juga, ngajar di Aja kampus juga. juga. Tapi sekarang by online ya. Hmm. Terus Sibuk biasalah sibuk sekali. ini itu. Sok sibuk ini sok sibuk biasa. Gak apa-apa. Demi ya, demi. Ini Demi dia. apa? Kan ini judulnya kan masih dalam masa pandemi ya. Pandemi, Iya, pandemi dapur, pandemi rekening biar bertambah terus, pandemi dompet biar tebel ya. Gitu ya, asik Teh ya. cakep. Gitu ya. Tapi ngomongin soal pandemik kan ini kita bukan hanya di Indonesia, boleh dibilang ini global pandemik, seluruh dunia merasakan hal ini gitu ya Teh. Terus Iya betul juga sekali. dampak dampak yang dirasakan oleh kita pun ternyata menghajar beragam aspek kehidupan ya, ekonomi lah dan juga hal-hal lainnya. Dari sisi psikologis tentunya hal ini bisa mengganggu ya Teh ya. Mungkin dari Teh Evni sendiri sebetulnya bagaimana ini cara kita agar dari sisi psikologis kita tidak terganggu dengan hal tersebut biar kita bisa menghindari pikiran yang negatif ya kan, rasa pesimis dan segala macam. Ya benar banget. Kayaknya itu pertanyaan yang akhir-akhir ini saya banyak banget ya menerima pertanyaan seperti itu. Jadi intinya pada saat pandemi ini semuanya itu kan unpredictable. Artinya semua Betul. rencana yang sudah kita buat belum tentu itu berjalan sesuai dengan harapan. Jadi Yes. langkah awal yang kita butuhkan kalau misalnya dalam situasi seperti ini adalah emotional management. Jadi mengelola Hmm, emosi, mengelola hati. Ah, bahasa sederhananya seperti itu ya. betul ya. Seperti itu ya Ya Teh benar ya. sekali karena ketidakpastian itu biasanya akan memicu rasa kekecewaan dan ketika kita kecewa reaksinya ada dua, yang satu Hmm. frustrasi, yang satu lagi agresi marah-marah. Nah, Hmm. yang repotnya ini marah-marah menyerang ke orang lain itu yang akan lebih riskan, harus dikhawatirkan dan diperhatikan kalau kondisinya seperti itu. Nah, iya 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 betul ya Teh ya. Harus dihindari jangan sampai ya kita juga kan maksudnya ada pekerjaan yang sedang dilakukan ya Iya, ataupun ada usaha ataupun bisnis yang sedang dijalankan. Tentunya hal seperti itu bisa saja mengganggu kita, tapi balik lagi ke diri sendiri untuk bisa mengantisipasinya seperti apa gitu ya. Tetap tenang, tetap berpikir positif gitu ya Teh ya. ya betul sekali. Tapi memang ini challenge-nya adalah gampang banget untuk diucapkan, tapi susah loh buat dikerjain. Ayo. Ya benar ya. Cek aja Sama hari ini kayak ada nggak buat saya. teman-teman semua yang sedang ikut join juga dengan kita di sesi live kali ini. Pertanyaannya Ya, ada nggak hari ini ya dari pagi sampai sekarang belum ada sewot atau sebelnya sama sekali? Ayo. kayaknya nggak ada, impossible. Kayaknya semua mungkin merasakan ya, setiap hari ada aja keselnya, setiap hari ada aja mumetnya pikiran, entah itu pekerjaan, entah itu di jalan gitu ya, kita lagi Ya, berkendara, tiba-tiba ada hal yang tidak menyenangkan, kita jadi terpancing emosi, tersulut juga temperamennya, iya. bisa aja gitu ya, Teh ya. Bisa, bisa banget. Dan tentunya kayak gini, kadang-kadang pemicunya bisa hal kecil, tetapi karena tadi regulasi emosinya belum dilakukan, itu yang biasanya membuat kita jadi mudah terpancing. Mungkin bukan terpancing, Hmm, terperangkap kali ya. Karena terpancing iya biasanya benar. gampang lepas lagi. Kalau terperangkap gimana? Iya, udah terjaring, terplanting gitu ya. Terjaring ya. Bisa juga. Benar-benar Teh. Ya itulah ya yang sekarang mungkin melanda masyarakat Indonesia pada umumnya dan apa yang dirasakan tuh kayak malah jadi bukan ke kesehatan gitu Teh. Kalau kalau kita rasa dampaknya gitu. Jadi kepikirannya dulu tuh yang aduh ini gimana? Mungkin ada teman-teman yang kurang beruntung dari pekerjaannya gitu ya. Dia harus bekerja di rumah. Terus juga ada anak-anak nih yang biasa belajar di sekolah bertemu teman-temannya, sekarang juga harus belajarnya di rumah.
apalagi anak-anak ya yang biasa bermain ke sana sini ketemu teman-teman, sekarang harus diem di rumah aja dengan metode dan pola belajar yang berbeda yang dia dapatkan. Nah ini kita nih harus bisa kayak gimana sih untuk bisa membawa hal itu tetap bisa dijalani dengan tenang, tetap fun menjalaninya gitu, tetap kayak yang nggak ada apa-apa gitu. Sebenarnya memang tantangan terbesar ya kalau menghadapi kondisi pandemi ini adalah satu kata itu acceptance, artinya penerimaan. Ya, karena gini, ini situasi global, kita tidak bisa kontrol, ini under control, dan tidak bisa juga diprediksi kira-kira selesainya kapan. Itu yang biasanya membuat kita tuh sebel dan kesal. Dan ini kayaknya challenge juga, kayaknya buat semua deh, nggak cuma orang tua, buat barangkali kadang-kadang mereka yang masih studi sekalipun, ya kesel pasti menghadapi situasi seperti ini. Kenapa? Karena gini, challenge yang kita hadapi berbeda-beda, itu yang pertama. Yang kedua, seringkali gini, kalau seandainya selama ini kita cukup dinamis dan cukup aktif melakukan berbagai kegiatan, tapi kalau sekarang kan kayaknya kayak kita gini aja nih ketemunya melayar ya. Ya. Iya, biasanya kan kita bisa keep in touch satu sama lain tuh dengan situasi yang real atau nyata, di mana kalau dilihat dari sistem kerja otak manusia, area limbic system, area yang mengendalikan emosi dan perasaan itu partnya paling luas di otak. Jadi, manusia itu butuh affection, butuh kehangatan, kebersamaan. Sehingga pada saat dia harus terisolasi, dia harus dibatasi, dan dia harus bisa menyelesaikan itu dengan cara-caranya sendiri, yang tadinya misalnya berkomunali, berkelompok bersama-sama, itu akan jadi krisis tersendiri buat manusia. Jadi makanya memang saya bisa paham loh, banyak banget kan sekarang infografis, campaign yang bilang ayo jaga jarak, ayo pakai masker, ayo stay at home kalau nggak ada perlu, kecuali kalau memang ada urusan kerja atau sesuatu yang urgent. Nggak bisa, karena kan urusan hatinya belum kelar, sebelnya belum hilang, gimana coba. Ya, ya benar-benar. Jadi makanya, ya challenge utama kita adalah emotional release saat ini. Jadi release itu kalau buat kamu yang suka tulis-tulis, gambar-gambar, kamu boleh bikin coretan-coretan tulisan ataupun coretan-coretan gambar dalam bentuk art, karena dalam beberapa penelitian coretan tulisan ataupun art dalam bentuk gambar itu biasa bisa jadi emotional release. Nah, kalau buat kamu ada lagi tipe yang hobi cuap-cuap nih, mungkin kayaknya kita kali ya. Ya. Kayaknya kalau kita nggak cuap-cuap itu badan jadi gatal-gatal biasanya gitu ya. Kamu ya kerasa semua. Iya. Kalau kita yang sudah terbiasa cuap-cuap seperti ini, kita itu butuh release tension itu dengan share each other. Jadi artinya berbagi, curhat atau ngobrol. Karena itu salah satu cara release the tension. Dan bagi 10% orang dengan tipe yang lain, mereka itu kadang-kadang butuh release the tension itu dengan gerakannya yang sifatnya mekanik. Gerakan mekanik itu bentuknya olahraga. Jadi ya digerakkan badannya. Digerakkan tubuhnya, jadi jangan diam aja. Sehingga 3 strategi sederhana tadi deh boleh dicoba release tension. Itu dia. Jadi memang dirilis, dikeluarkan saja dalam bentuk apapun. Entah itu yes, tulisan, betul. Karena gambar. Bisa dengan gambar, bisa dengan ngoceh. Bisa dengan ngoceh, ya. Bisa dengan gerakan olahraga. Yang suka nyanyi, ya kan, yang suka apa istilahnya bersenandung sambil gitar-gitaran, ya keluarin aja gitu ya. Itu juga luapan emosi yang harus dirilis juga. Siapa tahu bisa lebih menenangkan dan bisa lebih membuat kita rileks lagi gitu ya. Dan pikiran negatif pun akan hilang biasanya. Iya, betul banget. Jadi gini, kita pakai prinsip kekekalan energi. Kalau kata fisika gitu, energi nggak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi harus diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, sebel, kesel, tension, atau bete kita karena pandemi global saat ini, itu berbentuk energi. Jadi rilislah dengan cara-cara sederhana tadi. Jadi jangan didiemin aja ya, terus tiba-tiba nanti jadi bom waktu. Rebahan aja gitu, aduh ini gimana sih kondisi kok gini terus, nggak berhenti gitu ya. Yang nggak akan ada impact-nya buat diri sendiri kan, malah ya makin stres, makin kepikiran ya kan. Ya, dan kita akan sibuk dengan theater of mind-nya kita loh, theater of mind. Jadi gimana ya, sibuk membuat satu skenario yang ternyata itu kalau dibikin film juga nggak jadi film yang oke, dibikin cerita juga nggak kelar. Tapi dengan theater of mind yang membuat kita kadang-kadang jadi meningkatnya kecemasan, bisa negative thinking, bisa jadi burnout, bisa jadi proses berpikir kita overload. Ya, jadi memang harus pintar-pintar mengelola kondisi saat ini.
Itu dia. Olahraga juga ya penting banget nih ya. Jadi Iya. selama ada di rumah aja teh, mungkin ya salah satu hikmahnya adalah bisa banyak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan fisik. Beberes Iya. rumah, ya kan. Kalau biasa Sapu-sapu. sibuk sehari-hari, ya kan nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, ya kan. Iya. Atau ya olahraga ringan kayak jogging, ya sepedaan. Sekarang kan lagi rame juga. Itu bisa dilakukan juga untuk bisa ngerilis tension itu tadi ya. Bisa banget. Ya, jadi memang kita hanya physical distancing, artinya batasnya itu hanya fisik, tapi jangan social distancing kalau kata saya. Karena kita makhluk sosial, Ya, jadi jangan biarkan dirimu dalam kesendirian ya. gitu dia. Ya, tetap bisa bersilaturahmi walaupun secara virtual seperti ini, tetap keep in touch, Yes. tetap menjaga social circle kita biar nggak jadi malah sendiri aja gitu ya, malah nanti malah Iya. stres dan jenuh juga. Ngomong-ngomong ini Teh Evni sudah berapa lama ini bergelut di dunia psikologi? Sudah bertahun-tahun dari mulai. Kenapa tertarik dengan dunia atau bidang ini sih? Jadi gini, kalau ngajar di dunia psikologi itu 15 tahun, kalau praktek kurang lebih 12 tahun. Lumayan lah ya. Wah, bukan lumayan Lumayan dapat lagi. pembelajaran hidup. Karena menjadi seorang psikolog sepertinya tiap hari bisa belajar ya. Selain belajar secara teori, textbook dan segala macam, tentunya dengan berbagai permasalahan yang orang yang konsultasikan ke kita pun itu bisa menjadi bahan pembelajaran buat kita gitu ya. Ya Pengalamannya betul dia, sekali. segala macam ya. Ya betul sekali, dan ini kan bisa juga jadi bahan belajar sama bahan bersyukur. Jadi artinya kadang-kadang kalau untuk berkeluh kesah ternyata ada lagi orang lain yang mungkin challenge hidupnya lebih berat dibandingkan saya. Jadi apa alasannya sih gue harus Ya, ya, ya. harus tidak bersyukur dengan apa yang Betul. didapat saat ini, ibaratnya kayak gitu. Tapi memang challenge tersendiri karena gini, kalau kita bergerak di dunia psikologi, kita bicara tentang urusan hati. Kalau kata saya itu loh. Dan tantangan terbesarnya adalah menata hati saya sendiri. Iya, Termasuk iya. itu ya. Iya, Ke kan diri sendiri manusia itu dulu ya. manusia itu punya perasaan, manusia itu punya perasaan, manusia punya keinginan, tapi I have to control it all. Jadi saya harus bisa kendalikan itu semua supaya ketika saya berhadapan dengan orang lain, artinya saya bisa berfungsi dengan optimal. Karena memang kan tadi kalau secara anatomi fungsi kerja otak manusia, area limbic system bagian yang mengendalikan emosi yang paling luas. Jadi yang namanya bete, sensi, misalnya kebaperan, sometimes ada negative thinking, itu memang partnya dari manusia. Tapi tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita mengelola itu. Jadi yang membuat saya tertarik seperti ini. Dulu saya suka baca-baca gitu, kadang-kadang ada quote yang bicara gini. Begitu banyak manusia yang mati karena misalnya gangguan penyakit tertentu, tapi itu nyata, penyakitnya ada, dan obatnya pun terlepas dari efektif atau tidak, obatnya ada. Tapi bagaimana orang mengobati orang-orang yang terluka atau sakit hatinya? Saya mikirnya dari situ dulu. Gimana coba? Sakit perut, diare, ada obatnya. Ada Kalau obatnya. sekarang, iya, COVID, vaksinnya lagi diteliti, obatnya juga diteliti. Tapi Iya, kalau dalam waktu hati, dekat mungkin obatnya sudah apa? bisa terobati. Kalau Iya, hati, betul. ya. Hati obatnya apa? Ada ide nggak, Kang? Saya dulu ngobatin rasa sakit hati pakai apa ya? Lupa. Ah, masa lupa sih? Saya sering tersakiti sampai akhirnya saya tidak pernah merasakan lagi sakit hati itu adalah sakit. Oh, udah baal ya? Saking seringnya disakiti ya, jadi udah biasa aja gitu. Oke. Iya, iya. Jadi maksudnya gini, kalau kita pengen pola hidup sih sehat, bicara dari makan, maksudnya udah jelas resepnya, makanan ini mengandung itu. Kalau kamu misalnya mau diet golongan darah, mau apa ada. Tapi gimana tadi? Apakah ada satu diet tertentu yang bisa membuat hati kita menjadi lebih bahagia? That's the point. Itu yang membuat saya kayaknya salah satu challenge terbesar manusia, khususnya di era digital saat ini dan tentunya di masa yang akan datang, itu berbicara tentang perasaan dan hati. Karena segala teknologi sudah bisa cover kehidupan kita, termasuk kecerdasan artificial intelligence pun bisa menggantikan beberapa jenis pekerjaan, tapi nggak ada yang bisa menggantikan urusan hati. Nggak bisa kan, robot juga nggak rame. Ayo coba. Curhat Iya robot. benar ya. Nggak bisa.
Curhat sama robot. Kan jawabannya juga template kalau robot ya kan. Oh gitu ya, ya kan? Harus sama harus sama orang lagi, hati harus ketemu hati lagi untuk bisa saling Nah, betul. menyembuhkan. Iya, seperti itu. Aduh. Tapi Teh, sebetulnya Ya, sore ini kita akan membahas seputar sexual harassment. Ini wow, nih, ho ya, ho. yang mau saya tanyakan. Ya, gimana ya? Saya juga pengen penjelasan yang lebih detail lagi sebetulnya dari sisi psikologis gitu ya. Sexual Ya, harassment itu apa sih sebetulnya? iya, kan bahasa lainnya sering disebut dengan juga dengan pelecehan seksual ya. Sering Betul. kali diucapkan seperti itu ya. Jadi Hmm. seseorang itu sudah menerima satu perlakuan tertentu yang membuat dirinya dilecehkan dalam aspek seksual. Dan itu tidak hanya dalam bentuk sentuhan fisik, tetapi dalam bentuk kata-kata. Ini Verbal. challenge terbesar karena kita hidup di era digital saat ini. Toh kadang-kadang Hmm. gambar yang misalnya gambar yang diposting itu biasa-biasa aja, tapi komentarnya kan bisa luar biasa. Nah, itu Hmm. kan bisa juga seperti itu. Karena kita tidak Ya, pernah ya. bisa mengendalikan theater of mind-nya orang lain. Tapi kalau dalam bentuk Hmm. fisik memang itu sesuatu yang sifatnya ekstrim. Justru sekarang malah uh, lebih intens atau lebih banyak case-nya adalah yang berkaitan dengan yang Kata-kata, non fisik itu ya, verbal non itu fisik, yang dan itu berbahaya. challenge terbesar. Betul sekali. Dan gini loh, sebuah penelitian mengatakan ketika kata-kata yang terkait dengan pelecehan seksual itu diucapkan kepada seseorang, itu akan menginfeksi fungsi kerja amigdala otak yang akan membuat seseorang menjadi merasa trauma. Hmm. Jadi ya kalau kalau mungkin dipukul ya iya sakit gitu ya, tapi habis itu udah Ya, hilang. ya, ya. Tapi kalau dalam bentuk kata-kata, terapinya panjang. Nah, itu kan balik lagi ke yang tadi. Kalau udah kena ke hati, kan Ya, bagaimana cara menyembuhkannya? Ya kan? iya Kalau betul. sakit fisik, luka di tangan, luka, goresan di wajah, itu masih bisa diobati, masih bisa ditutup sama make up. Tapi kalau udah Yes. hatinya yang kena, ya kan? Iya. Itu dia. Ya, nah, ini ada yang nanya nih, Teh, dari Semi Him. Hmm, Mungkin nggak sexual harassment itu justru akan lebih sering terjadi di sosial media untuk saat ini? jelas sekali. Jadi Jelas. gini, nah ini pengetahuan buat kita semua bahwa ternyata terkait dengan sistem kerja otak, penelitian mengatakan 60% manusia di dunia, bagian otak yang mengendalikan visualnya itu sangat kuat. Jadi makanya orang-orang itu mudah terstimulasi dengan gambar. Oke, okay? Hmm. Nah belum lagi kadang-kadang ketika kita berada di sosial media, orang akan membentuk persepsi tentang diri kita. Si ini Betul. seksi, si ini cantik, si ini lucu, si ini serius, si ini classy. Ya. Itu kan sudah ada persepsi, artinya labeling yang terbentuk pada diri seseorang ketika mereka tampil di sosmed. Jadi Ya. kalau seandainya tadi karena 60% manusia di dunia fungsi visualnya kuat, ketika ada satu pancingan foto ataupun tampilan yang bisa menggugah area visual tadi, tentulah kadang-kadang hal-hal yang berbau seksual itu cukup riskan. Belum lagi beberapa kajian juga mengatakan, mohon maaf ya, kalau untuk laki-laki area visualnya 15% lebih besar dibandingkan wanita. Ya, jadi ada pancingan gambar dikit, ya deh. Iya, langsung kemana aja kan? Dilihat dulu, diolah di Iya. sini, ya kan? Kemana? Jadi Ya. kayaknya theater of mind-nya itu dalam hitungan detik ya kejadiannya. Tapi Ini maksudnya nih, gini, itu menarik. bukan sesuatu yang perlu ditakutkan atau dimalu atau apa, karena itu kan memang dasar Iya, iya. biologis terbentuk dari sang pencipta seperti itu. Artinya memang secara morfologi tubuhnya, bentukan tubuhnya Iya. emang udah kayak gitu. Jadi Hmm. beda kalau dengan Iya. wanita, area bahasanya sedikit lebih luas dibandingkan pria, sehingga wanita menghasilkan 26.000 kata per hari, laki-laki cuma 13.000. Jadi cewek mainannya ngoceh. Itu dia. Jadi kalau cewek ngomel di sosmed dimaklumin lah ya. Tapi kalau cowok terstimulasi dengan gambar dimaklumin juga Betul. nggak? Ya, ya maklum aja lah. Iya, Tapi ini kan katanya menarik juga proses ya. alamiah ya. Betul. Menarik juga. Berarti kalau ini ada yang komen juga nih, ada Fauziyah, Ya, Fauziyah Siti. Berarti kalau mengomentari fisik di media sosial juga sudah termasuk ke dalam area sosial apa? Area sexual harassment sebetulnya. Berarti kan sebenarnya tergantung gini, komentarnya apa. kita harus Tergantung memperhatikan tempatnya. juga.
Karena kadang-kadang kita menganggap, oh ini sexual harassment, artinya itu kan pelecehan seksual. Kalau pelecehan seksual pasti bicaranya itu adalah terkait ke, kalau kita simpulkan dari kalimat yang dia buat, intinya itu adalah arahnya seksual. Oke, tapi kalau sekedar mengomentari fisik, must be careful, takutnya body shaming, karena kadang-kadang membuli fisik kan bisa. Jadi kita harus melihat dulu isi kalimat yang dituliskan di sosmed itu. Itu dia ya. Kalau lebih ke mengomentari fisik, bentuk, ya kan, itu bisa ke ranahnya body shaming. Tapi kalau menjurus ke arah yang satu itu, ya, seksual dan segala macam, pasti itu nanti termasuk ke dalam pelecehan seksual, ya. Betul dan sekali. nyambung dengan yang ditanyakan oleh Miranti di bawahnya. Jadi walaupun tanpa bersentuhan fisik, tanpa ada istilahnya apa, aktivitas fisik kita, dengan perkataan pun itu bisa dikategorikan pelecehan kalau memang menjurus ke arah sana gitu ya Teh. Ya, betul sekali. Jadi memang kita harus lebih membaca konten dari kalimatnya itu secara utuh. Jadi bukan sekedar, oh misalnya nih, kamu lekukan tubuhmu kayak biola, tapi misalnya cuman sebatas itu. Apakah itu pelecehan seksual? Belum tentu. Bisa jadi orang mengagumi bisa kayak gitu kan. Bisa, kecuali ada kalimat lainnya. Ketika melihat tubuhmu seperti biola, bla bla bla, nah itu mungkin ya. Atau bisa jadi ketika melihat lekukan tubuhmu itu bagaikan biola, tapi setelah titiknya itu ada kalimat lagi, tapi kayak biolanya itu kepentok gitu. Nah, itu body shaming. Ya, ya. Di awalnya body kayak shaming gitu, lebih, oh my lebih God. kayak gitu ya. Ya, jadi lihat konteksnya lengkap. Konteksnya harus lengkap, harus bisa ngelihat dulu nih arahnya kemana nih tulisan ataupun komentar orang itu, kita bisa memilah dan melihat lah ya, oh ini mungkin ke arah sana, ini mungkin hanya sekedar mengomentari, ya kan, dan segala macam. Tapi kalau kita balik posisinya, kita yang menjadi korban gitu ya, kita yang merasa, duh, gue kayaknya terlecehkan nih dengan statement ataupun komentar dari netizen gitu ya, ataupun itu tadi yang verbal misal. Nah, dan yang non verbal nih, misal, aduh, gue merasa risih ya, misalkan dicolek lah tangannya gitu kan, di tempat umum ya digodain, misalnya. Betul, digodain tempat umum. Nah, sebetulnya apa yang pertama kali harus kita lakukan kalau kita mengalami hal tersebut? Iya, intinya adalah jangan simpan itu secara personal, karena itu bukan aib. Kadang-kadang bagi sebagian orang, gila, gue malu, nggak mau cerita, diam-diam aja. Dan itu kadang-kadang memicu inner tension, kemudian nanti membuat yang bersangkutan bisa jadi marah-marah dengan dirinya sendiri. Kemudian itu menjadi pemicu repressed anger, artinya marah tapi coba dipendam, dan itu kan akan jadi bom waktu, dan itu nggak bagus. Bagi sebagian orang juga kadang-kadang dia stres sendiri dan ekstrimnya ya bisa depresi, bisa aja ya, itu dalam jangka panjangnya. Jadi kalau ada situasi seperti itu, sampaikanlah kepada orang terdekat yang memang dipercaya oleh kita. Boleh itu keluarga, boleh orang tua, boleh sahabat, ataupun misalnya praktisi yang kita percaya yang bisa menangani, sampaikan itu. Lebih segera diselesaikan, dampaknya akan lebih mudah dipulihkan di sistem kerja otak dibandingkan kita biarkan itu berlarut-larut. Karena saya pernah menangani sebuah case, jadi seorang wanita secara physically dia sangat baik, karirnya bagus, kemudian juga good looking. Kalau saya mikir nggak mungkin lah ya ini ada problem, maksudnya kalau untuk mencari pasangan, saya mikirnya gitu. Tapi akhirnya awalnya bukan yang bersangkutan datang, tapi temannya dulu yang bilang, karena temannya bilang lebih dari 10 kali menjalin relationship, begitu udah serius mau nikah nggak jadi. Kenapa? Karena dia dulu pernah mengalami pelecehan seksual waktu dia masih kecil. Dan temannya juga baru tahu setelah tadi yang bersangkutan datang ke praktisi untuk menjalani proses terapi. Artinya mereka memang harus dipulihkan kondisinya. Jadi tiap ada yang mau serius dia mundur, karena kayaknya ada yang salah dengan diriku, ada yang nggak baik, ada yang aku tutupi. Jadi insecure juga dia ya? Yes, betul sekali. Dan kebayang nggak, itu udah puluhan tahun dia mengalami pelecehan itu, kurang lebih waktu kelas 2 SD. Dan ketika dia harus dipulihkan terapi itu di usia 28 tahun. Bisa dibayangin ya, berapa puluh tahun, not good ya. Berarti ada cara-cara yang harus dilakukan untuk menghindari hal tersebut. Yang entah itu di dunia maya, entah itu di dunia nyata. Harus gimana kita? Ya,
Makanya kalau seandainya tadi sudah diberitahukan kepada orang yang kita percaya, orang-orang terdekat kita, langkah berikutnya adalah tadi mereka dibantu untuk mengeluarkan, untuk release the tension. Artinya setelah atau pasca kejadian itu, apa yang mereka rasakan? Ada yang pengen marah, ada yang merasa nangis, ada yang merasa nggak berdaya, itu beda-beda, tergantung dari tipe kepribadian. Nah, jadi emosi-emosi negatif yang ada pada dirinya kita bantu dulu untuk rilis, supaya itu jangan jadi bom waktu atau menjadi tension yang bisa memicu stres jangka panjang, yang bisa menjadi pemicu depresi juga. Gitu. Itu yang harus kita selesaikan. Baru ada serangkaian terapi lanjutan, sampai in the end, target kita adalah membantu dia untuk acceptance, artinya menerima, itu peristiwa sudah terjadi pada dia. Dan itu bagian dari sejarah hidupnya, dan dia tidak boleh melakukan penolakan atau denial terhadap itu. Setelah dia menyadari, dia terima, kemudian dia berdamai. Nah, kalau dia udah berdamai, biasanya kita harus tahu bahwa kalau manusia otaknya sehat, dia tidak akan lupa kok peristiwa itu, kecuali dia amnesia atau dia gangguan otak atau dia pikun. Ya, peristiwa itu dia tahu, dia ingat betul, tapi feel-nya udah biasa aja. Jadi kayak kita habis nyeritain film kartun yang kita tonton tadi, biasa aja kan ceritanya, ya udah sebatas itu. Targetnya harus seperti itu, dan memang takes time untuk tiap orang. Karena biasanya fase marah, fase penolakan itu cukup panjang. Itu bisa ya berbulan-bulan. Ya. Intinya sih benar kata Tevni tadi ya. Coba diceritakan dulu kepada orang terdekat. Coba istilahnya mah dari hati ke hati dulu dengan sahabat, teman, keluarga. Kadang ada tipe orang yang dia lebih nyaman cerita sama teman atau sahabat daripada sama keluarga. Betul. Ya kan? Jadi pilih dulu lah siapa orang yang tepat untuk kita ceritakan gitu ya, biar seenggaknya kan sedikit demi sedikit kita rilis, kita bisa mulai tenang, mulai rileks, dan bisa berpikir dengan jernih lagi, dan akhirnya bisa menghindari yang namanya stres dan depresi, begitu ya? Ya, betul sekali. Dan tentunya gini, ini pesan buat semua teman-teman yang join di live kita sore ini. Kalau kebetulan ada orang di sekitarmu yang kamu tahu dia pernah curhat atau share bahwa dia mengalami pelecehan seksual, bantu dia dan dampingi dia untuk kalau bisa sih ketemu dengan ahlinya. Artinya kondisi mental yang bersangkutan harus dipulihkan lebih cepat, itu lebih baik ya. Jadi jangan dibiarkan berlarut begitu saja. Karena pasca mengalami pelecehan seksual itu yang mereka butuhkan bukan nasihat. Yaitu sih kamu begini-begini, ya udah kamu pengobatan, bukan itu. Jadi maksudnya bukan kita nggak pernah orangnya, nah jangan kayak gitu ya. Ada kan? Iya. Ada. Nasihat, kebayang gak sih Kak? Nasihat aja, itu mereka nggak butuh itu, orang lagi butuh dipulihin mentalnya. Apalagi disalahin, makin ngedrop, makin depresi. Habis curhat makin depresi ya. Kasihan banget. Iya, dikuatkan, dibantu. Ya namanya temen ya atau saudara, masa sih kita bantu ya kan? Kita coba bantu dia untuk proses recovery-nya, meskipun takes time, tapi step by step kan tentunya bisa membuat dia bisa kembali memulai hidup yang baru dengan situasi yang betul-betul fresh gitu ya, bisa benar-benar yang membuat dia tuh kayak yang terlahir kembali dengan kondisi mental yang sehat gitu ya. Iya betul, sehingga yang bersangkutan bisa berfungsi optimal dan dia tidak kehilangan masa depannya. Itu yang paling penting kan ya. Itu dia yang paling penting. Wah, ini mahal nih, ini obrolannya mahal ini kalau konsultasi. Wah, ya berapaan ini ya. Tapi kita berbicara sekarang beberapa case yang terjadi di Indonesia lah, bentuk sosial, bentuk sexual harassment-nya banyak sekali, ya kan? Nah, si pelaku itu sebetulnya hukuman apa sih yang cocok gitu ataupun yang tepat buat dia, yang biar bisa dapat efek jera, biar dia juga akhirnya tidak melakukan hal tersebut berulang-ulang dan ke korban yang lain gitu. Sebenarnya gini, kalau kita lihat sistem hukum kan memang sudah mengatur, dengan melakukan ini dia akan dapat hukuman sekian dan seterusnya. Tetapi pada orang yang ternyata secara genetik tubuhnya memiliki kecenderungan kriminal yang cukup tinggi, artinya dari perbuatan yang dia lakukan, sanksi hukum ternyata tidak membuat dia jera. Dan kadang-kadang ada yang bilang ekstrimnya dikebiri atau apa gitu ya, kan ada yang bilang begitu. Itu kadang-kadang membuat dia memunculkan rasa marah dan dendam yang baru. Dia akan melakukan dengan another way gitu ya, dengan cara-cara yang lain. Tetapi tetap intinya melukai dan menyakiti orang lain.
Sebenarnya makanya idealnya kalau kondisinya mereka sudah mendapat sanksi hukum pasti, sanksi sosial udah jelas, sisanya adalah bantu dia untuk melakukan rehabilitasi mental. Artinya orang yang rentan atau cukup frequently melakukan hal ini berarti kan dari something wrong, ya ada sesuatu yang salah pada fungsi mentalnya, itu yang harus dipulihkan supaya ketika dia melakukan itu ke seseorang, artinya dia tidak menginfeksi orang yang baru kan, karena kadang-kadang korban pelecehan seksual bisa jadi kan dari efek trauma dia memunculkan rasa keberanian, kemudian muncul rasa kemarahan, dia ingin munculkan power, dia lakukan itu ke orang lain, jadi kayak berantai gitu loh. Nah, untuk memutus rantai tentunya adalah serangkaian rehabilitasi mental. Ketika misalnya yang bersangkutan sudah mendapatkan sanksi, itu tetap harus dilakukan. Minimal fungsi berpikir otaknya harus disehatkan. Tapi itu memang butuh interdisipliner dan itu memang butuh usaha yang lebih. Artinya tidak hanya sekedar dihukum karena konsekuensi dari perbuatannya. Kalau kita ingin memutus rantai supaya nggak ada lagi yang kayak gini. Iya. Nih, seperti yang Niranti bilang juga ya, bahwa bisa aja si orang tersebut, si pelaku, memang ada gangguan di jiwanya dia atau mentalnya dia ya. Betul ya? Betul. Ada yang disebut dengan gangguan exhibitionism. Jadi gini, ciri khasnya memang exhibitionism ini, mereka yang mengalami gangguan ini hanya pada laki-laki. Jadi orang yang bersangkutan itu senang banget memperlihatkan alat vitalnya kepada orang lain. Dan ketika si korbannya ketakutan, nah dia baru merasa kepuasan. Ya nggak disentuh kok, nggak, dia cuma diperlihatkan doang. Tapi itu kan, itu kan pelecehan juga sebenarnya. Iya, betul. Iya, sehingga korbannya itu bisa aja shock dan trauma kan, bisa seperti itu. Jadi artinya itu kalau terkait tadi ada gangguan, tapi itu hanya pada yang gangguan. Pada yang sehat mental nggak kok, tenang aja ya. Banyak yang sehat daripada yang gangguan. Jadi kita harus positive thinking. Itu dia. Ya. Wow, luar biasa ya. Nah, ini nih yang penting juga tentunya apa yang harus kita lakukan untuk memulai sesuatu yang baru ini. Sekarang kan kita istilahnya apa ya, adaptasi kebiasaan baru, cenah ya, menuju AKB gitu ya. Nah, ini bagaimana atau persiapan seperti apa yang harus kita lakukan agar ya terhindar dari hal-hal negatif di apa psikis kita gitu ya, di mental kita. Gimana sih caranya biar kita bisa hidupnya kayaknya bisa berjalan lancar dan normal kembali gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita kan anggaplah sekarang transisi dari setelah kita PSBB, kita memulai lagi aktivitas tapi perlahan. Jadi sebenarnya kunci pertamanya adalah self control, kontrol diri. Jadi karena kalau setiap dari kita bisa melakukan pengontrolan diri, saya yakin pandemi ini bisa lebih cepat teratasi karena penularannya akan lebih cepat selesai. Tapi pertanyaan selanjutnya kan pasti, Tevni, self control datangnya dari mana kan gitu ya? Gimana caranya? Nah, self control itu hanya bisa terjadi kalau kita sudah menyelesaikan problem-problem yang terjadi dalam hidup kita. Jadi ibaratnya tadi ada repress anger, ada marah yang harus dirilis dalam bentuk energi, kita selesaikan. Ada hal-hal tertentu yang sesuai ekspektasi, kita terima. Kemudian buatlah perencanaan hidup hanya sampai di tahap kisi-kisi saja. Kenapa? Supaya gampang direvisi. Karena di era pandemi ini tidak semua hal bisa kita prediksi dengan pasti. Jadi berdamai dulu nih, kalau kemarin Januari bikin resolusi 2020 kece banget. Iya, direvisi sedikit, artinya bahwa rencana yang kita buat itu belum tentu itu bisa jadi kenyataan. Makanya kalau di tahap kisi-kisi kan berarti kalau ada perubahan kan kita lebih fleksibel. Jadi lock itu di dalam proses berpikir kita. Sehingga kalau itu sudah bisa kita lakukan, kita akan lebih bisa mengendalikan diri kita. Jadi kalaupun di tempat umum, misalnya kalaupun kita tidak sampai mendekati orang lain, tapi minimal kita tidak mudah terpancing emosi. Kemudian juga kalau seandainya ada target-target atau hal yang kita rencanakan saat ini tidak terlaksana, kita lebih bisa legowo, artinya lebih tenang, ya, lebih bisa menerima bahwa oke, memang saat ini situasi tidak selamanya kondusif dan aku harus berdamai dengan itu. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan bahwa ternyata untuk menyiapkan diri kita menghadapi adaptasi kebiasaan baru, tentunya kan kita harus berbicara, kalau saya konteksnya dalam sisi psikologis.
Ketika kita banyak giving, memberi, artinya do kindness, melakukan minimal satu kebaikan setiap hari, maka oksitosin hormon atau hormon cinta itu akan dilepaskan di tubuh kita, sistem imun kita akan lebih baik, dan itu anti aging. Nah, ya. Iya, kebayangkan nanti jadi kisah Dayang Sumbi itu bukan cuma legenda, mungkin kejadian gitu ya. Bener ya. Saya jadi teringat omongan ataupun nasihat dari almarhum bapak saya dulu ya. Kamu harus jadi manusia yang berguna, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi berbuat baiklah, ya kan? Dengan ngerilis itu kita berbuat baik, membuat kita jadi positif, jadi tenang, jadi senang, dan tentunya juga bisa membuat hidup kita jadi lebih baik lagi. Itu dia, ya. Betul sekali. Luar biasa, ya. Ini kita pengennya ngobrolnya tuh lanjut sampai panjang gitu. Rame kan? Kampanye kayaknya bakat deh jadi psikolog ya. Asik. Aduh, ini dulu saya sempat mempelajari di kuliah, karena kan saya kuliah dulu ngambil komunikasi, belajar psikologi komunikasi kan, kayak kognitif, afektif, behavioral, dan segala macam. Ya, sedikit-sedikitnya mah masih inget lah gitu, meskipun banyak lupanya. Asik, kayaknya punya bakat terpendam nih. Aduh, saya biasanya dengerin teman-teman yang curhat gitu. Curhat ke saya, segala macam. Tapi balik kali ewang gitu, setelah dia curhat, giliran saya yang curhat gitu. Gantian dong ya. Gantian gitu ya. Wow, luar biasa sekali. Tapi ini untuk teman-teman yang join dan juga nonton di MGT Live sore ini, kalau pengen keep in touch nih sama TF nih, pengen nanya-nanya, atau juga mungkin nanti bisa datang pada saat waktu praktek dan segala macam, itu bisa kontak kemana? Bisa ke sosial media kah? Sosial medianya apa? Bisa diinformasikan. Iya, kalau misalnya pengen share something, DM aja di sosmed saya di IG ya, @fni_qo. Hampir lupa gue IG-nya, kacau. Ada di sini ya nih, ada di pin nih udah nih. Ada di sini. @fni_qo. Iya, @fni_qo. Itu bisa dia, DM. Ya. Kalau DM, tenang aja. DM-nya pasti saya jawab kok, tenang aja. Siap. Nanti saya follow dulu ini ya. Pandemi COVID makin banyak yang curcol, Bo. Itu dia. Saya follow nanti biar kita lanjut obrolannya. Seru sekali obrolan sore hari ini. Terima kasih Tefni yang sudah berkenan untuk bisa sharing, bisa berbagi ilmu, bisa juga memberikan advice buat teman-teman yang nonton sore hari ini. Semoga bermanfaat tentunya, semoga berguna dan menjadi refresh juga buat kita biar bisa selalu berpikir positif. Tentunya dalam menghadapi pandemik ini kita tidak terjerumus ke dalam hal negatif dan selalu bisa optimis dan bisa lancar lagi semua yang kita harapkan di tahun ini. Amin. Amin ya. Terima kasih sekali lagi, selamat sore. Sama-sama, selamat sore. Dadah.